so motherfucking tired all the time. 10 a.m. tired, 1 p.m. tired, 6 p.m. so tired, all day tired. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue bakal membahas dan Underground Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang war gue dengan dua aliansi ya teman-teman. Untuk lawan aliansi gue itu ada aliansi Evo dan aliansi DIJ. Kalau kalian dari server 650 sampai server 700 mungkin bakal ketemu sama mereka. Nah, di video ini gue tuh lagi cukup baik ya peperangannya, karena aliansi gue menang lawan dua aliansi. Ya walaupun gimana pun aliansi tim red itu kan emang ada buff tambahannya kalau di pos jungle. Nah untuk detail-detailnya mungkin detail-detail dari pos jungle mungkin gue bahas di video selanjutnya aja. Gue bahas di sini tuh bakal ngebahas tentang perang gue aja di sini teman-teman. Nah di sini tuh gue pakai formasi lama gue pakai balik formasi lama gue SA, GTA sama GC teman-teman. Nah di situ gue pakai formasi seperti itu karena sebelumnya itu gue pakai formasi yang menggunakan Blood Giant, tapi untuk ngebunuh semua musuh tuh kurang teman-teman. Jadi gue ganti tuh pakai SA lagi, karena menurut gue SA lebih banyak ngebunuh semut musuhnya. Jadi kalau misalnya fight gue tuh bisa ngebunuh lebih banyak musuh, dan untuk kontribusi dari peperangan itu juga cukup besar. Nah di sini tuh untuk tower gue ya dibakar juga sama musuh, dan itu sudah habis sebesar 50%-an hilang darahnya. Tapi di sini teman-teman untuk buff dari aliansi blue-nya itu belum muncul, karena di akhir-akhir fase jungle itu bakal ada muncul percepatan konstruksi destroying dari tim blue, dan untuk tim red-nya itu bakal susah banget teman-teman bertahan, karena untuk penghancuran itu butuh 10 menit doang satu tower. Kan kalau sebelum muncul buff itu dia bakal 30 menit. Nah karena belum muncul, makanya aliansi gue masih bisa fight banget lawan dua aliansi ini teman-teman. Nah di sini juga aliansi yang gue lagi tempatin ini berusaha ngancurin tower musuh yang lagi dibuat ya teman-teman. Jadi untuk modenya itu kita bertahan dan menyerang, karena posisinya untuk yang online juga cukup banyak. Jadi gue juga ngebantu penyerangan teman-teman. Nah di sini juga tuh untuk unit gue ada yang menempatkan ya teman-teman. Nah di situ untuk menempatkan itu gue lagi build juga, cuma untuk kameranya mungkin di sebelah sana gue nggak liatin ya, karena posisi video ini tuh gue nggak ngerekam langsung dengan live obrolan langsung, jadi gue nggak bisa ngegerak-gerakin lagi layarnya. Jadi gue cuma bisa ngejelasin video yang udah pernah gue rekam sebelumnya, karena kalau gue nge-war sambil ngerekam itu cukup sulit teman-teman untuk fokusnya, karena kan kalau war itu juga harus fokus ya, takut ntar salah malah nyerang heal musuh, kan nggak lucu gitu loh, buang-buang stamina atau malah nempatin kenode, karena kan posisinya tuh war ini lagi banyak 4 orang, nggak kelihatan ya. Nah di sini tuh gue untuk unit gue tuh cukup kuat teman-teman untuk ngelawan para musuhnya, karena kalian tahu sendiri kalau untuk orang-orang bule tuh ya pasti mereka menggunakan insect spesial yang bagus teman-teman. Nah di sini juga untuk teman dari pas jungle gue itu lagi ngepush bagian wonder musuh. Jadi selagi aliansi ngelawan dua musuh ini,
untuk aliansi yang berteman sama Fast Jungle gue itu nge-push bagian bawah teman-teman. Jadi ini fokusin mengambil wonder mereka. Selagi aliansi STR ini aliansi gue ngeladenin dua musuh gitu teman-teman. Nah di sini ada yang lizard dan gue bilang untuk aeronolin mereka. Karena cukup kesal juga teman-teman ya kalau ada yang lagi perang terus mereka tuh malah open yang gak jelas. Nah gue bilang ke Erima gue. Nah tapi gue tuh di posisi situ tuh gue salah, gue malah ngecat di camp bukan di aliansi. Nah itu di camp tuh ya. Jadi gue ngecatnya di camp bukan di aliansi. Mungkin dia nggak ngebaca. Oke, mungkin bisa kalian lihat sendiri aja gimana jalan pertarungan dari aliansi yang gue tempatin sekarang melawan dua aliansi yang cukup benar-benar kuat. Karena untuk di aliansi musuh ya teman-teman, itu aliansi yang ditempati sama Yan Luo teman-teman. Kalau kalian dari server 650 sampai server 700 mungkin bakal tahu dia siapa. Yan Luo itu adalah top 1 dari Duel of Wind yang seluruh server ya teman-teman ya. Itu benar-benar susah kalau dia muncul tuh dalam war tuh susah banget kalau kita menangin ya. Untuk atributnya aja udah sampai 2000-an. Itu benar-benar gila, darahnya itu 1000-an. Ya walaupun di sini tuh kita punya Ibrahim tuh ya. Punya Wale juga namanya Ibrahim sama Sharp Knife. Nah, tapi tetap susah teman-teman lawan dia karena perbedaan dari atribut itu jauh banget. Nah di sini gue salah naruh unit dan posisi untuk tempat gue langsung dicuri sama teman gue. Tapi nggak apa-apa karena gue carrier, jadi gue masih bisa fight teman-teman. Nah di sini posisinya kita nyerang semua teman-teman ya, nyerang menara musuh. Mungkin video ini bakal panjang banget karena gue nggak bakal ngejelasin semua. Kalian bisa tonton aja gimana jalannya proses war dan cara gue main gimana. Nah di sini tuh posisi untuk tower gue teman-teman itu udah 33%. Karena juga sebenarnya cukup sulit kalau lawan dua aliansi sambil nyerang sambil bertahan. Apalagi kalau orang-orangnya tuh member dari aliansi tersebut itu susah banget dibilangin. Jadi kalau untuk fokus on point itu mereka nggak ngerti. Jadi benar-benar harus ngomong berkali-kali biar si member itu ngerti. Karena kan perbedaan bahasa itu emang bakalan berpengaruh kalau kalian emang tinggal di aliansi yang banyak macam raganya. Nah kebetulan di aliansi gue sini nih untuk membernya tuh berbagai macam negara teman-teman, dari Brazil, Arab juga ada, Indonesia guanya, terus dari Rusia. Jadi
karena perbedaan bahasa juga kurang mengerti gitu teman-teman. Sini tuh gue susah banget untuk nembusin 2-3 musuh ya, karena emang musuhnya juga kuat-kuat. Paling gue bisa nembusin 3 orang. Untuk fungi gue aja udah kepake 50% sekitar. Berapa lagi tadi tuh?
Oke teman-teman, udah 14 menit berjalan dari video ini dimulai. Aliansi gue masih belum bisa menghancurkan satu tower teman-teman. Ya, di sini belum hancur tower musuh. Gue juga udah hampir habis banget fungi gue ya, atau jamur gue untuk lawan mereka. Karena untuk lawan dua aliansi itu cepet banget habis bakal teman-teman fungi kalian. Walaupun kalian punya atribut yang besar, cuma kalau fungi itu sangat penting. Kan tergantung dari jumlah orangnya kalau untuk masuk tower itu seberapa banyak yang bisa dikeluarin. Apalagi kalau musuhnya kuat-kuat juga, itu bakalan susah teman-teman. Nah di sini tuh gue masih mencoba ngebantu ya. Tapi akhirnya tuh akhir dari perang ini kita bisa ngancurin tower dari DIJ yang lagi dihancurin, lagi jadi target. Nah di sini tuh ada problem teman-teman. Problemnya ada orang PA lah ya. Lagi war kayak gini ada orang PA yang nge-open gecko sama bait. Nah itu bener-bener kita marah-marahin mereka karena gimana ya, ngeganggu banget kalau orang yang kayak gitu tuh. Orang-orang gitu tuh emang harus di maki-maki. Teman-temannya lagi nge-war tuh dia malah nge-gecko sama ngebait, itu kan ngeselin banget loh. Jadi di sini tuh kita semua lagi pada emosi ya sama orang-orang yang gitu. Ya mungkin di setiap aliansi mungkin ada ya orang-orang jenis kayak gitu yang yang kagak mau memperdulikan temennya. Padahal untuk nahan gecko kan bisa saat sell ya, pada saat shield atau pada saat perlindungan. Tapi mereka tuh malah milih nge-gecko saat lagi war kayak gini. Makanya gue tuh agak benci banget sama orang-orang yang punya sifat kayak gini nih. Nah yang lebih gobloknya lagi, yang nge-gecko itu dari Indonesia teman-teman. Dan gue gimana ya, malu aja gitu cok. Masalahnya orangnya tuh susah banget dibilangin. Gue udah bilangin baik-baik cuma kagak ngerti. Akhirnya gue bilang aja, ya udah R0-in aja lah sekalian, gue bilang itu.
Dan akhirnya dia nggak ngelanjutin Gecko-nya setelah kena omel-omelan dari banyak orang-orang member ya. Ya sebagai gue sesama Indo lah ya, gue nggak bisa ngebantuin karena emang dia dablek cok. Masalah di sini posisinya gue juga lagi emosi ngewar kan, lawan dua aliansi itu kan fun banget lah ya. Kalian bisa nambah kill, bisa nambah killing point, bisa nambah kontribusi saat warnya, atau apa sih nama tuh gue yang paling bawah, peringkat apa ya gue lupa tuh ya, peringkat poin lah pokoknya gue lupa tuh. Nah di sini juga posisi bagusnya kita udah ngancurin tower musuh udah hancur, jadi setelah itu kita langsung bertahan dari serangan aliansi yang warna hijau. Untuk aliansi ungu tuh ya purple itu udah hancur untuk towernya. Di sini kita benar-benar menang karena untuk orang yang online juga banyak banget. Oh iya teman-teman, kalau dari saran gue ya untuk kalian nih, misal kalau lagi pengen mempersiapkan war, kalian tuh jangan ngebuat tes 11 kalian itu kan, misalnya kalau kalian udah tes 10 ya, itu kan bisa ditingkatin ya ke tes 11 enchantment atau tes 11 plus.
Nah itu kalian jangan ngebuat T11 plus itu pas-pasan, misalnya 300-an gitu loh. Jadi kalian harus ngepasin, jangan pas-pasan pokoknya lah. Itu kalian harus ngelebihin 500 sampai 600. Jadi pas unit kalian balik terus kan sakit tuh ya, bisa langsung auto refill dan masukin lagi ke rally atau tower. Jadi saat war gitu cepet lah untuk ngebantu temennya. Karena gue biasanya cuma ningkatin T11 pas gue itu nggak semuanya, cuma 400 sampai 500 aja. Jadi pas auto refill tuh bisa sekalian jalanin unit kalian. Jadi kalian itu tuh ngebantu ngisi tower itu cepet. Nah di sini tuh kayak gitu. Kayak misalnya gue pengen naruh unit, nah kan auto refill gitu tuh. Auto refill terus kalian sembuhin. Gue biasanya gitu sih teman-teman. Jadi hanya beberapa detik aja pas unit gue udah balik ke home ya atau ke heal, itu bakalan langsung jalan lagi. Jadi benar-benar terbantu banget. Kalian nggak perlu tuh naikin semuanya ke T11 plus. Nah posisi saat ini tuh untuk tower gue tuh udah balik lagi darahnya dari tadinya 30% sampai 50% untuk balik lagi. Karena kan kita udah nggak fokus banget nyerang, dan di sini untuk musuhnya itu dia ngebuat tower tapi di cancel teman-teman. Karena mereka udah tahu kalau mereka itu kurang orang dan bakalan hancur juga. Jadi mereka tuh nggak cancel. Nah tapi untuk tower musuh itu nggak sempat kita hancurin teman-teman. Jadi udah keburu ketarik lagi, maksudnya klaim mereka. Kalau kita hancurin kan klaim mereka nggak bakal balik ya. Nah di sini tuh untuk destroying itu 7 menit, dan gue bilang untuk fokus 1 titik. Nah gue juga nginfoin untuk fungi gue tuh cuma sekitar 40% lagi. Nah di sini kan 1 menit tuh tadi ya untuk tower musuh, tapi udah keburu dibatalin teman-teman. Untuk war ini sebenarnya untuk war setiap war ya gue ya. Untuk setiap war yang gue ikutin itu gue pasti lebih dari 2 jam sampai 3 jam teman-teman. Gue pasti ada di tempat itu sampai 6 jam, 5 jam kalau di satu war. Makanya gue tuh bisa sampai
dapat posisi R4. Mungkin R5 gue ngeliat gue orang yang antusias banget dalam war. Nah begitu juga kalian kalau misalnya war, emang kalau kalian banyak waktu, kalian harus tetap stay di war itu. Ya walaupun misalnya kalian pengen ngelakuin hal-hal yang lain, misal lagi pengen aktivitas sehari-hari gitu, paling enggak online aja, walaupun kalian tinggalin HP kalian AFK gitu. Gue selalu gitu teman-teman, jadi gue nggak fokus tiap menit memperhatikan layar HP gue. Jadi gue kadang AFK ngelakuin hal-hal yang lain, tapi gue tetap stay di situ. Jadi gue tahu tuh jalan warnya itu seperti apa. Nah di aliansi gue yang sebelumnya itu aliansi kompetitif ya, seperti itu juga. Tapi bedanya kan kalau sesama Indo itu enak ya, kalau ngobrol lah, dan kalau ngebacotnya pasti tuh ada aja tuh binatangnya banyak yang keluar. Kalau Indo, nah kalau di sini kan enggak. Kalau di aliansi bule, nah gue juga dapat pelajaran dari sana, dan gue berbagi sama aliansi ini. Begitu juga gue juga dapat pelajaran dari aliansi ini untuk diri gue sendiri, yaitu kalian, jadi gue kayak orang adventure gini, pindah-pindah aliansi itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget teman-teman. Kalian juga bakal bisa belajar tentang hal yang nggak kalian tahu, hal yang biasanya orang Indo nggak tahu tapi orang luar tahu, dan juga begitu sebaliknya. Sebelumnya itu gue nggak tahu yang namanya tower itu bisa di ini teman-teman, bisa disimpan. Jadi kita buat tower, misalnya udah overload ya, misalnya udah overload kayak kita, terus bangunan-bangunan udah diambil semua sama aliansi kita, tapi untuk gate yang selanjutnya, area selanjutnya itu masih belum kebuka, misalnya sehari atau 2 hari lagi. Nah di aliansi bule itu bakal nimbun tuh tower-tower teman-teman, banyak banget nimbun, misalnya towernya 10 gitu, itu nggak bakal mereka isi. Jadi tower itu bakal didimin aja sampai hari H itu datang, gate terbuka di area terbaru terbuka. Nah itu bakal baru dihancurin, jadi di cancel gitu. Nanti kayaknya bakal balik lah 50% kalau nggak salah ya, kayak itu balik. Jadi yang awalnya sehari cuma bisa bikin 9 tower, kalau baranen ya, nah itu sehari bisa sampai 18 tower. Nah dulu di aliansi aliansi Indo itu gue nggak tahu cara seperti itu. Nah dapat pelajaran bagus itu gue dari aliansi bule. Makanya gue juga banyak tahu hal-hal yang baru yang gak gue tahu di aliansi bule ini, atau aliansi luar teman-teman.
Nah di sini gue ngeliatin reputasi gue teman-teman, reputasi gue itu rank 54. Gue jarang banget ikut penyerang bangunan ya. Cuma kalau war itu gue pasti ikut karena gue malas banget untuk apa namanya tuh ngikutin event nyerang bangunan. Benar-benar susah teman-teman karena mereka tuh kadang nyerang tengah malam atau habis pagi atau after reset kan biasanya gue tuh emang agak susah kalau main pagi-pagi teman-teman. Jadi itu gue untuk reputasi gue sendiri di aliansi itu susah banget. Tapi kalau ada penyerangan di siang hari itu mungkin bisa ikut. Makanya gue nggak terlalu antusias kalau yang menyerang bangunan aja. Tapi kalau untuk war gue pasti ada di situ. Nah untuk formasi seperti itu gue juga cukup kuat ya teman-teman tuh. Gue tuh bisa ngalahin formasi yang ada FE nya teman-teman, FE terus GD sama SA ya, SM maksud gue. Nah di situ walaupun terkadang SA itu sleep arc itu geblek teman-teman kalau ketemu NTA. Tapi kalau ngelawan carrier, ngelawan guardian itu kuat banget. Tapi kalau ngelawan NTA benar-benar tembus, nggak bisa teman-teman ngelawan NTA untuk sleep arc ini. Oke, mungkin segini aja bisa gue jelasin dari video war kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.